Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Apa kabar? Semoga selalu baik ya, dan juga selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul hal-hal yang segera datang dalam kehidupanmu. Hal-hal yang segera datang dalam kehidupanmu. Oke, kita langsung aja shuffle kartunya dan kita membaca secara general ya teman-teman. Kita akan melihat hal-hal apa saja yang dalam waktu dekat ini akan segera datang dalam kehidupan kamu. Baik tentang percintaan, rezeki, karir, asmara, dan sebagainya, kita akan melihat secara keseluruhan. Jadi kita semuanya melihat dari sisi kehidupan, ya, dari sisi kehidupan secara keseluruhan. Jadi tentang hidup, apa saja yang nanti bakal segera datang dalam kehidupanmu dan segera menghampiri dan terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin saat ini kamu sedang menginginkan sesuatu, mungkin saat ini kamu sedang menunggu sesuatu, atau bahkan nanti ada hal-hal yang di luar dugaan kamu juga bisa jadi bisa saja terjadi gitu kan, bisa saja datang dan terjadi, atau bahkan kamu temuin gitu loh. Misalnya entah itu teman lama, entah itu mungkin mantan, entah itu mungkin seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, atau seseorang yang baru dan hadir dalam kehidupan kamu juga. Kita melihat semuanya dari sisi kehidupan secara keseluruhan ya. Oke. Yang pertama saya melihat di sini ada Three of Cups ya teman-teman. Three of Cups berarti di sini saya melihat bahwa akan ada suatu kegembiraan ya. Kegembiraan itu terkait dengan sebuah perayaan. Mungkin bisa jadi teman-teman akan merayakan ulang tahun, bisa jadi. Sebagian ada yang ulang tahun, sebagian juga ada yang mungkin merayakan sebuah kegembiraan, merayakan sebuah rasa syukur atau semacam syukuran, dan itu kamu rayakan bersama teman-teman dan juga bersama orang-orang terdekat kamu juga. Itu yang pertama, dan kita lihat di kartu kedua ya. Kita langsung ambil kartu 5 ya. Kita lihat secara keseluruhan terlebih dahulu biar rangkaian-rangkaian kartunya bisa langsung terlihat, energinya bisa langsung kebaca. Dan di sini kita membaca secara general ya teman-teman, sekali lagi. Dan oh ya, video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton video ini tentu masih berlaku. Dan ini tentunya buat seluruh zodiak ya, tidak terkecuali, semua zodiak bisa berlaku untuk semuanya. Oke. Sekali lagi ada Three of Cups, kemudian ada The Empress ya, The Empress, kemudian ada Queen of Pentacles, dan ada Ten of Wands, dan yang terakhir adalah The Hierophant. Sekali lagi di kartu pertama di sini saya melihat bahwa akan ada semacam perayaan, kegembiraan. Jadi suatu kegembiraan yang kamu rasakan. Bisa jadi kamu, sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kamu ulang tahun, terus kemudian makan-makan, ngumpulin teman-teman, bisa jadi. Atau mungkin kamu merayakan suatu keberhasilan, ya, atau pencapaian yang kamu dapatkan. Misalnya, dalam waktu dekat ini ternyata kamu mendapatkan panggilan kerja, bisa jadi. Misalnya, kamu mencapai sesuatu, ya kan, mungkin prestasi dalam pekerjaan kamu, atau karir kamu, dan di situ kamu merasakan suatu kegembiraan yang luar biasa, sehingga kamu bersyukur, membuat semacam ya pesta kecil bersama teman-teman dan juga bersama orang-orang terdekat kamu juga bisa. Di kartu kedua, The Empress di sini adalah kamu akan bertemu dengan seorang wanita ya, seorang wanita. Nah, wanita di sini bisa jadi adalah teman lama, bisa jadi teman lama, bisa jadi dia seseorang yang mungkin belum pernah kamu temuin sama sekali, tapi saya melihat bahwa seseorang yang bertemu dengan kamu di sini bukan sembarang orang, atau bukan orang sembarangan ya. Artinya dia orang penting, mungkin mantan pejabat, mungkin mantan guru kamu, atau mungkin kepala sekolah kamu, atau apapun itu. Saya melihat di sini ada semacam pertemuan yang memang secara tiba-tiba kamu ketemu gitu loh. Nah, ini kemungkinannya ada dua. Dia orang lama yang kemudian bertemu kamu kembali, atau dia orang baru yang baru saja ketemu saat itu juga gitu loh. Nah, di sini saya melihat bahwa orang-orang tersebut bisa jadi salah satunya adalah mantan kamu juga, yang mungkin sekian lama tidak ketemu. Sepertinya saya melihat dalam waktu dekat, atau hal-hal yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah kamu bertemu dengan mantan kamu juga. Saat bertemu, terus nanti kelanjutannya bagaimana, itu terserah kamu gitu kan. Tapi yang jelas kamu harus bisa memisahkan antara mantan dengan teman biasa gitu kan. Artinya jangan sampai mantan itu kemudian mengganggu pikiran kamu dan kemudian bikin kamu baper juga gitu loh. Tapi saya nggak tahu juga ya, bisa jadi kamu baper juga nih di sini nih, karena ada semacam cerita yang belum selesai,
unfinished business gitu kan, dimana urusan-urusan yang mungkin belum pernah dulu belum selesai, tapi sekarang kamu ketemu kembali, dan itu adalah suatu momen yang sangat-sangat di luar dugaan kamu banget gitu loh. Itu di kartu yang kedua. Yang ketiga adalah ini hampir sama juga ya, bahwa kamu ini akan bertemu dengan teman-teman ya, bisa jadi teman-teman sekolah, bisa jadi teman-teman lama gitu kan, teman-teman bermain, teman-teman waktu kecil dan seterusnya seperti itu. Tetapi di sini saya melihat bahwa pertemuan kalian di sini sudah merupakan pertemuan yang berbeda ya, karena usia kalian mungkin sudah berbeda. Sudah tidak muda lagi, sudah tidak remaja lagi gitu kan. Artinya sudah sama-sama lama nggak ketemu, dan kemudian di sini ada pertemuan yang memang bikin kamu tuh bisa ngobrol, sharing, dan pada akhirnya kamu bisa mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman baru saat kamu bertemu dengan dia. Nah, di kartu yang keempat di sini saya melihat ada kartu yang memiliki energi, di mana saya merasakan dan melihat bahwa beberapa waktu lalu atau bahkan saat ini kamu dihadapkan dengan suatu masalah yang cukup berat. Ada hal-hal yang membuat kamu tuh terbebani dengan masalah tersebut. Bikin kamu stres ya, bikin kamu tuh nggak tenang dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa terkait dengan judul yang saya sampaikan tadi, hal-hal yang terjadi dalam waktu dekat, hal-hal yang bakal terjadi dalam waktu dekat, atau hal-hal yang bakal segera datang dalam kehidupan kamu adalah bahwa sepertinya fase di mana kamu memiliki beban-beban hidup yang cukup berat kemarin-kemarin akan segera terlepas ya. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah, berarti kamu akan terlepas dari masalah itu. Kalau misalnya kamu ada bermasalah dengan masalah hutang piutang, berarti di sini akan ada semacam solusi dan jalan keluar yang terkait dengan keadaan tersebut. Karena biasanya beban berat ya, selain masalah percintaan, biasanya adalah di masalah keuangan ya, masalah finansial. Nah, itu tidak bisa dipungkiri bahwa dua masalah tersebut ya, masalah cinta berkaitan dengan pasangan, itu adalah hal yang kadang-kadang bikin kita tuh terbebani, stres, depresi dan sebagainya. Nah, hal yang kedua adalah terkait dengan masalah keuangan. Nah, kalau di sini saya melihat bahwa kamu itu bisa jadi di antara kedua tadi, salah satunya itu yang bakal terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu bakal terlepas dari hal-hal berat itu tadi, atau terlepas dari mungkin keterkaitan energi kamu dengan mantan kamu, atau dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu, dan seterusnya seperti itu. Tetapi sekali lagi, di poin yang kedua adalah terkait dengan masalah finansial. Apabila di sini kamu selama ini mungkin terkait ada masalah hutang atau pinjaman dan sebagainya, atau terkait dengan masalah finansial, saya melihat ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi doa ya teman-teman. Saya melihat di sini ada semacam perubahan-perubahan atau solusi dan jalan keluar yang kamu dapatkan, sehingga kamu akan terlepas dari beban tersebut. Nah, di kartu kelima ada The Hierophant di sini. Kartu The Hierophant di sini lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan spiritual ya. Jadi teman-teman mungkin begini, dengan teman-teman sering nonton video-video yang ada di channel Damar Aji, setidaknya teman-teman juga banyak belajar tentang spiritual, tentang energi, tentang healing terapi, tentang penyembuhan, tentang penyembuhan luka batin lah, penyembuhan trauma dan sebagainya. Karena saya selalu mencoba menyisipkan ya, menyelipkan atau menyisipkan materi-materi atau ilmu-ilmu yang terkait dengan healing terapi, tentang kemelekatan, tentang energi, tentang vibrasi, tentang law of attraction ya, tentang level energi manusia dan sebagainya ya. Biasanya selalu saya selipkan. Karena apa? Karena tidak dipungkiri bahwa ya, kehidupan kita, segala sesuatu yang berkaitan dengan tentang hidup itu pasti ya kalau karena keilmuan saya juga di masalah hipnoterapi, healing terapi, pikiran ya, tentang level energi, tentang gelombang otak manusia, vibrasi, law of attraction dan sebagainya, maka ya saya pasti bicara tentang hal-hal tersebut gitu loh, sesuai dengan apa yang saya pahami, sesuai dengan apa yang saya ketahui ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di kartu yang terakhir di sini saya melihat bahwa kamu akan bertemu dengan orang tadi yang saya bilang di kartu kedua dan ketiga. Saya katakan di situ kan tadi bukan orang sembarangan gitu loh. Nah, bukan orang sembarangan ini berarti akan memberikan semacam pencerahan-pencerahan ya, dari kamu melakukan sharing dengan dia. Kamu akan mendapatkan suatu pencerahan tentang spiritual. Nah, kamu diajak untuk menemukan diri sejati kamu, menemukan diri kamu sendiri, mengenali diri kamu sendiri. Karena teman-teman perlu diketahui, begitu banyak orang-orang
yang belum mengetahui dirinya sendiri atau belum mengenali dirinya sendiri secara secara spiritual ya, dengan benar gitu loh. Jadi kadang-kadang masih banyak orang yang mengenali dirinya sendiri hanya sebatas sebagai wujud manusia saja. Ya ini seperti ini, wujud manusia ya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, di luar wujud manusia itu masih banyak orang yang belum memahami ya tentang diri sejati itu tadi. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang tidak sembarangan itu tadi, dan kemudian kamu akan mendapatkan pencerahan-pencerahan terkait dengan dunia spiritual. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kartu ini keluar, itu menunjukkan bahwa kamu siap mengarungi suatu kehidupan tapi dengan cara yang berbeda ya, suatu kehidupan dengan cara yang berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda pula ya, sehingga di sini kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan dan insya Allah kehidupan kamu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ini 2 ya, jadi kita nggak pakai kalau 2, saya kepengen keluarnya satu persatu. Oke, loncat 1. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya kepengen mengingatkan kepada teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, private reading, konsultasi tentang kehidupan, tentang hidup, atau mungkin tentang penyembuhan luka batin, silahkan nanti teman-teman bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, karena kebetulan saya juga ada program untuk healing terapi atau miracle healing, ya, dan miracle healing ini biasanya saya buka di kelas-kelas ya, di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Bali, ya, Jogja, Solo, Semarang, dan sebagainya. Saya keliling kota-kota tersebut untuk memberikan atau membuka kelas-kelas penyembuhan, ya, kelas hipnoterapi, kelas penyembuhan, dan salah satu materi atau salah satu nama program tersebut adalah Miracle Healing ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya teman-teman di kelas saya yang bernama Miracle Healing di berbagai kota di Indonesia yang saya sebutkan tadi ya. Jadi nanti informasi pelatihan atau workshopnya akan kita informasikan di berbagai media, di berbagai medsos, termasuk buat teman-teman yang sudah tercatat nomor WA-nya di kami, otomatis nanti akan mendapatkan informasi tersebut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman chatting ke nomor WA kita dan tidak langsung konsultasi pun nggak masalah gitu loh. Dan itu insya Allah akan kita data, dan suatu hari nanti kalau misalnya ada jadwal-jadwal informasi pelatihan, kita akan informasikan ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Di sini ada energi tentang kebangkitan energi lama ya. Jadi kartu di sini menunjukkan atau memperkuat adanya kartu yang kedua yang tadi saya sampaikan, bahwa kamu bakal ketemu dengan seseorang. Bisa jadi mantan, atau bisa jadi adalah teman lama kamu juga, atau bisa jadi teman kecil kamu ya. Selain orang lama, bisa jadi ketemu dengan orang baru juga. Nah, tapi di sini saya melihat bahwa akan datang orang lama, dan ini lebih ke mantan ya, kalau saya lihatnya lebih ke mantan gitu loh ya. Tetapi dalam hal ini saya berpesan juga bahwa kamu harus bisa bersikap baik dan bisa mensikapi ketika kamu nanti bertemu dengan mantan. Karena apa? Jangan sampai dibawa baper ya. Jangan sampai merusak pikiran dan ketenangan kamu juga gitu loh. Jadi kamu harus bisa mensikapinya dengan bijaksana ketika kamu nanti memang bertemu dengan mantan gitu ya. Oke, terus sepertinya lebih dikuatkan oleh kartu yang ke-7. Dia akan datang ya, jadi hal-hal yang akan segera terjadi dalam kehidupan kamu ya. Salah satunya adalah seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kamu itu datang. Di kartu ke-7 ini memperkuat ya, karena saya melihat bahwa kamu ini masih ada ya semacam keterikatan batin yang belum bisa benar-benar lepas, masih ada kemelekatan yang belum benar-benar clear ya, sehingga kamu sering ingat mantan, sering ingat masa lalu, sering ingat momen-momen bersama dia. Itu yang saya rasakan. Oke. Selanjutnya kita akan lihat kartu ke-8. Nah, di sini saya melihat bahwa ada Queen of Wands. Di kartu ini menunjukkan bahwa kamu juga akan ketemu dengan orang yang memiliki kedermawanan yang cukup tinggi.
orangnya hangat dan kemudian dia memiliki ketulusan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau misalnya Queen of Wands ini keluar, ini bisa dibilang kamu bakal ketemu dengan seseorang yang tulus ya, hangat, baik hati. Dia memiliki prinsip yang sangat kuat, memiliki kemauan yang sangat besar dan kuat ya, sehingga nanti di sini akan memiliki pengaruh yang positif bagi teman-teman ya, pengaruhnya positif banget. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam keadaan punya masalah atau dalam kesulitan tertentu, teman-teman bisa nanti sharing dengan orang tersebut. Nah, ini bisa perempuan, bisa laki-laki, meskipun di kartu di sini Queen ya, Queen. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu juga bisa ketemu dengan seorang laki-laki yang ini bukan laki-laki yang nanti berhubungan dengan asmara, itu tidak gitu loh. Lebih kepada orang penting yang bisa membawa kamu ke dalam hal-hal yang lebih baik, terutama tadi ya di masalah spiritual. Oke. Jadi ketika kartu tersebut keluar, ini menunjukkan bahwa kamu akan memasuki fase kehidupan yang lebih menggairahkan, lebih kreatif, dan lebih asik ya. Jadi kalau saya lihatnya seperti itu. Oke, jadi itu di kartu yang ke berapa? 8 ya, di kartu ke-8. Kita akan shuffle kartu lagi, yang ke-9 dan ke-10, kita lihat. Wow, keluarnya rombongan ini. Ace. Oke ya, kita ambil satu. Dan ini yang ke-10. Wah, ini banyak sekali pentacles ya. Ini ada apa ya? Indikasi energi yang cukup bagus, karena saya melihat di sini ada pentacles, kemudian ini pentacles, ini pentacles, dan ini pentacles. Di kartu ke-7 di sini juga menunjukkan bahwa akan datang orang yang memang nanti membawa kabar baik. Nah, kabar baik itu berhubungan sekali dengan masalah finansial, dengan masalah karir, dengan masalah perbaikan hidup. Terbukti di kartu ke-9 di sini pun juga ada hal yang berkaitan dengan masalah finansial. Jadi kalau boleh saya bilang, di kartu ke-9 di sini menunjukkan bahwa kamu nanti tidak lama lagi akan mendapatkan suatu keberhasilan yang berkaitan dengan masalah materi, kesejahteraan, dan kepuasan terhadap finansial ya. Dan tentu ketika ini terjadi, tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang instan loh ya. Semua harus ada prosesnya. Nah, proses itu bisa jadi adalah proses yang sudah kamu jalani selama ini, dan di sini kamu akan sampai pada titik di mana kamu merasakan hasilnya, mencapai sesuatu yang memang kamu pengenkan gitu loh, mencapai keberhasilan yang selama ini kamu tunggu-tunggu dan kamu perjuangkan gitu loh ya. Ini sama seperti kartu yang tadi saya sampaikan di awal, ada semacam celebration, perayaan, rasa syukur dan sebagainya seperti itu. Nah, terkait dengan kartu ke-9 ini ada hubungannya dengan kartu ke-10 gitu kan, King of Pentacles, di mana untuk mendapatkan sesuatu keberhasilan secara finansial, karir, bisnis dan sebagainya, tentu tidak ada yang begitu saja terjadi. No free for lunch ya, nggak ada makan siang yang gratis. Bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan kerja keras. Tetapi di kartu ke-10 di sini menunjukkan bahwa kamu juga nanti akan bertemu dengan orang hebat, kamu akan bertemu dengan orang yang cukup dermawan, dan dia memberikan banyak masukan-masukan ya, memberikan banyak ilmu, dan sekaligus dia bisa menolong kamu juga. Nah, makanya buat teman-teman yang nanti kalau ketemu dengan seseorang, dengan siapapun, kamu harus berhati-hati, karena bisa jadi itu adalah seperti yang saya baca, dan bisa jadi itu adalah sebuah peluang yang memang harus kamu jaga dengan baik ya, karena yang paling penting adalah kamu harus menjaga attitude ya. Jadi attitude kamu harus punya. Jadi seseorang akan bisa berhasil ya, ingat ya, attitude itu sangat dibutuhkan, karena dalam dunia profesionalisme salah satunya adalah kita harus memiliki knowledge, pengalaman, wawasan, jam terbang dan sebagainya. Yang kedua adalah skill ya, harus ada kemampuan atau skill-skill tertentu yang memang menjadi modal buat kita memiliki semacam tiket untuk bisa berhasil. Nah, yang ketiga adalah attitude itu harus mendukung ya. Nomor 1 dan 2 tidak didukung dengan nomor 3, itu tidak ada artinya ya. Keberhasilan dalam dunia apapun itu harus didukung dengan attitude gitu kan. Maka perhatikan tingkah laku kamu, sikap kamu, cara berpikir kamu dan sebagainya. Oke, teman-teman, saya akan menambahkan dengan kartu yang berikut ini. Kita buka 5 kartu untuk melihat hal-hal apa saja
yang harus digarisbawahi dari semua yang saya bacakan tadi, ya. Jadi yang pertama adalah retreat, di mana kamu harus melakukan semacam evaluasi diri, perenungan, gitu kan, terus kemudian belajar tentang spiritual, meditasi dan sebagainya, harus lebih mengenali diri sendiri. Jadi ada saat di mana kamu itu terputus sementara dengan dunia luar, ya. Ya, dunia luar tuh ya kamu sering main, kamu ketemu sama teman-teman dan sebagainya. Nah, menarik diri untuk menepi dan menyendiri itu harus juga kamu lakukan. Tapi akan lebih bagus ketika kamu melakukan itu, kamu harus ada bimbingan. Bagaimana caranya melakukan retreat ini tadi, ya. Kamu merenungi diri, melakukan membangun kesadaran batin, spiritual dan sebagainya. Harus ada coach, ya. Jadi makanya saya juga menyediakan program untuk spiritual life coaching, di mana saya menyediakan atau membantu teman-teman yang kepengen melakukan program retreat ini, ya, melakukan semacam program-program untuk pikiran bawah sadar, merubah mindset, cara berpikir, program ulang bawah sadar dan sebagainya. Oke, itu yang harus kamu lakukan. Nah, di kartu kedua, ya, ada waiting. Jadi saya melihat bahwa hal-hal yang segera terjadi dalam kehidupanmu adalah salah satunya kamu akan menikah. Ya, jadi kamu akan menikah. Artinya, bagi teman-teman yang memang sudah memiliki pasangan, ya, ini siap untuk menikah. Bagi teman-teman yang masih jomblo, artinya kamu bakal segera ketemu dengan pasangan kamu. Oke? Tahapannya tetap harus sesuai dengan tahapan secara normal, ya. Yang masih jomblo tahu-tahu menikah, ya kemungkinannya ada, tapi kan kecil. Harus ketemu dulu dengan pasangan. Nah, yang sudah punya pasangan di sini sepertinya akan segera melangsungkan pernikahannya. Kamu akan segera dilamar dan sebagainya. Itu di kartu yang ketiga. Nah, engagement, ya, walaupun sebenarnya ini kebalik, ya, tetapi kan kartu saya acak, saya random gitu kan, tidak saya setting sama sekali, sehingga di sini keluarnya kebolak-balik gitu kan. Tapi ini keluar dengan sendirinya. Artinya bahwa bisa jadi kamu memang kalau tidak langsung menikah, ya berarti kamu engagement terlebih dahulu, melakukan semacam atau sebuah pertunangan. Loh, nyambung lagi kartunya, honeymoon. Ya, jadi kalau kamu sudah tunangan, menikah, apalagi ya honeymoon gitu loh. Bicara tentang honeymoon, jadi semua orang pasti akan senang sekali ketika membayangkan suasana honeymoon dan sebagainya gitu kan. Kamu benar-benar me time, terputus dari dunia luar, kamu benar-benar berdua dan menikmati kebersamaan dengan sangat indah sekali. Mudah-mudahan, ya, itu menjadi doa buat kamu. Dan itu adalah hal-hal atau salah satu hal yang bakal terjadi dalam kehidupan kamu. Yang terakhir, chemistry, ya. Dan tentunya kamu akan bertemu dengan orang yang memiliki chemistry, ya. Teman-teman, kemarin saya juga bicara tentang chemistry, ya, karena kebetulan kartunya keluar chemistry di kartu yang pertama, di video sebelum ini. Jadi, bicara tentang chemistry itu sangat luar biasa, karena chemistry itu adalah semacam keterikatan batin yang sangat kuat, memiliki kesamaan-kesamaan yang sangat luar biasa, sehingga dengan modal chemistry ini, kamu nanti akan mudah menjalani kehidupan kamu bersama pasangan kamu juga. Karena dengan adanya chemistry, kamu kayak semacam magnet, ya, magnet yang saling tarik-menarik, yang kemudian krek mengikat dengan sangat kuat. Di situ memiliki frekuensi yang sama, ya, yang solid gitu, ya. Jadi frekuensi yang benar-benar kuat, sama seperti ketika kamu menemukan channel sebuah radio, ya, kamu pengen dengerin radio A gitu kan, FM. Nah, kamu tahu channelnya berapa? Ya udah, berarti kamu akan menemukan channel itu dan benar-benar akurat di masalah frekuensinya. Dan ketika akurat, otomatis kamu akan menikmati musik-musiknya, penyiarnya dan sebagainya itu dengan sangat nyaman. Nah, chemistry di sini berarti salah satunya adalah terciptanya sebuah kenyamanan dan kebahagiaan yang tanpa batas, ya. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi teman-teman. Sekaligus mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah doa yang positif, sugesti positif, afirmasi dan visualisasi yang positif juga. Oke, sekali lagi yang kepengen konsultasi, private reading, spiritual life coaching bersama saya, silakan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, dan juga di kolom komentar ada, di kolom deskripsi juga ada. Sekali lagi terima kasih teman-teman, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.